gitu. Semua itu kayak kerasa serba buntu, serba susah gitu loh. Tapi setelah saya minta doa orang tua tuh kenapa kok semua itu jadi dipermudah. Kalau ada waktu luang coba telepon orang tuamu gitu. Minta doa restu, minta didoakan lah semoga apa yang kamu kerjakan di sini tuh berkah gitu, dijalankan gitu. Di momen bapak saya itu dirawat di rumah sakit dekat rumah gitu, jadi ngerasa kayak saya bikin apapun itu kayak banyak banget yang hubungi saya. Bunga sama Srona itu saya ngerasa itu berkah buat saya sih kayak gitu sih. Makanya saya ngerasa kayak setelah momennya kebuka itu, setelah saya kayak ngerasa ngobrol sama ibu, saya pengen melukis, saya pengen hidup bisa berkarya, saya pengen membuktikan lah gitu. Saya sujud nangis-nangis di depan ibu saya gitu. Anak terakhir berarti ya? Terakhir. Nabung. Dan sekarang sebapak rasanya bersyukur lah, maksudnya mungkin bisa dia dengan bangga sekarang cerita sama temennya atau tetangganya bahwa anakku pelukis. Wah, meskipun sekolah lukisnya nggak ada dan nggak lulus ya. Tapi di SML saya seni lukis. Seni lukis. Di kafe gitu. Saya diisi di kafe. Kayak gitu sih. Tapi di kafenya nggak selesai. Nggak selesai. Karena kan saya dulu nyambi kerja juga kan, saya bantu kakak kelas kerja. Kalau malam begadang bikin cukil hardboard gitu, cukilan grafis. Oke. Jadi kayak energinya sudah kayak mau pagi kuliah udah capek gitu. Jadi karena dulu studio yang di Mas Timbul yang pinggiran itu ngerjainnya cuma malam. Jadi kayak kebalik gitu loh. Jadi kan siang buat begadang ya? Iya begadang. Jadi kayak siang bangun jam 1, jam 12, jam 1. Ntar kuliah jam 9, jam 8. Ntar start mulai kerja itu jam 7 malam, jam 8 itu sampai subuh gitu. Jadi kayak dari situ tugas semua sudah mulai ketinggalan kan. Jadi kan kerja sambil kuliah gitu. Jadi kayak terus saya kayak bagi waktunya susah lah saya gitu kayak. Akhirnya kayak terakhir kayak wes tak lepas aja gitu. Isinya tapi ada kerelaan atau ada ketidakrelaan ketika ngelepas karena itu? Karena sebenarnya saya pengen banget dulu tuh lihat bapak ibu saya tuh lihat saya di wisuda gitu kan di kampus. Dia berangkat ke kampus di situ kayak di wisuda. Tapi kayak akhirnya tuh gagal gitu kayak wah saya harus punya menebus kesalahan itulah kayak ngerasa kayak sekarang ya bapak di fase yang menurut saya sentimental banget buat hubungan saya dengan bapak ibu saya tuh ketika saya bilang bapak saya mau bangun rumah itu bapak saya nangis sama ibu saya. Gitu sih. Jadi kayak sama pertama beli tanah dulu kan. Pak kamu beli tanah, ya beli tanah tok. Dia nggak tahu kalau saya langsung mau tak bangun gitu loh Mas kayak gitu. Alhamdulillah ya apa sing tak karepe kasil bla 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 gitu bapak ibu senang gitu kayak wah ternyata seni itu ternyata kesenian akhirnya bisa merubah saya dan keluarga itu kayak jalan hidup sih kayak gitu sih kan. Meskipun awalnya ibu terutama nggak sepakat ya. Sebenarnya bapak ibu saya tuh nggak terlalu mengekang harus kemana-kemana gitu. Tapi kan apa ya namanya kayak anak kan kadang mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri gitu. Jadi kayak ketika saya harus diisi di seni rupa itu kayak ngerasa kayak ya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya gitu. Karena kakak saya juga nggak jelas lah kayak gitu. Nggak selesai juga S1 gitu. Itu yang jadi kayak amarah yang ada di orang tua ya. Ya bersyukurnya tuh kayak setelah saya tuh pernah ada momen saya sujud saya terjatuh di sini itu nangis. Di depan ibu saya nangis tuh kayak ngerasa setelah itu apa ya kayak kesempatan gitu datang banyak kesempatan gitu loh kayak gitu. Tahu-tahu saya dihubungi sama arsitek di Surabaya gitu. Mas Pete, saya belum pernah ketemu sama sekali, dia cuma di DM Instagram. Habis itu, Mas saya ada proyek gini-gini mau enggak gitu. Pada saat itu saya nggak ada duit apa buat itu. Akhirnya ibu saya ngomong, Bu saya dapat tawaran kerja gini-gini. Ya wesnya tiket edit kalau nggak salah 500.000 saya berangkat ke Surabaya. Nekat berangkat ke Surabaya itu tahun 2015 gitu. Kayak akhirnya ke Surabaya dikasih alamat, saya ketemu arsiteknya ngobrol-ngobrol. Ya udah gitu, tak gini aku pengen gini kamu bisa nggak? Oh bisa Mas. Pokoknya jawabnya bisa aja dulu gitu. Caranya akhirnya kan bikin mural di Surabaya. Depan gitu di Gresik. Oh di Gresik. Kayak gitu dan itu nominalnya cukup lumayan. Jadi kayak ngerasa kayak wah gitu. Jadi kayak itu pas bapak mulai udah mau pensiun bilang gitu, aku wis pensiun, saya wis gede-gede nganu dhewe lah jadi ngerasa teng gitu. Kata saya kalau ngomongin keluarga itu dia bisa kayak sentimental menurut saya gitu. Iya. Kan saya di background keluarga yang semua jadi ya serba pas-pasan lah masih. Enggak dapat banyak privilege dari orang tua gitu. Harus berusaha sendiri semuanya gitu. Ya gitu. Dan hubungan dengan orang tua kan agak jarang terutama dengan bapak ya. Iya, karena gitu, jarang ketemu. Jadi cuma tahu kan kerjaan saya tuh dulu setelah lulus kuliah itu kan kayak nganggur apa udah gitu. Jadi kayak wah. Habis itu kayak ya wes saya juga habis itu jarang pulang, jarang apa jadi gitu. Momen-momen dia sebelah
tahun-tahun 2014, 2015 segitu-gitu. Makanya saya ngerasa kayak setelah momennya kebuka itu, ya itu setelah saya kayak ngerasa ngobrol sama ibu, saya pengen lukis, sampai saya hidup bisa berkarya, saya pengen membuktikan lah gitu. Saya sujud nangis-nangis di depan ibu saya gitu. Ibu saya cuma ya wes kayak muga-muga apa setak karepe kasil aku iso kurisan dongokke apa semua jadi kayak. Jadi restu wah orang itu menurutku jadi setelah itu kayak berpintu tuh kebuka gitu Mas. Kayak gitu sih. Jadi kayak bapak saya habis itu lebih cair gitu, dia telepon, "Mbok mulai gue jarang mulai apa." Ke Jakarta Di Jakarta kan masih telepon saya gitu. Saya ini bapak ngerti pesen untuk karepe terserah kamu apa. Sing penting kowe seneng lelang aku nih lah gitu. Jadi kayak dan sampai sekarang nih ya, ada gitu-gitu penerimaan. gitu. Tapi menuju penerimaan itu kan fasenya panjang kan? Mas, panjang. Mas Petek sendiri membagi fase sampai akhirnya orang tua bisa menerima dan Petek mendapat kayak pintu yang dibuka karena restu tadi itu di mana aja? Entah dari SMSR kah atau dari magang di mana? Sebenarnya prosesnya kan saya dari semester seni lukis. Itu bapak saya masih bebas lah, masih SMA kan. Itu dari Jakarta kamu memang milih langsung? Enggak, jadi udah di Jogja. Okay. Kan. Saya masuk pengennya di seni lukis nih, pengennya nih. Akhirnya masuk semester seni lukis. Tapi seni lukis masih ya, anak SMA masih bingung Mas ini ke depannya seperti apa, itu saya juga belum tahu kan gitu. Jadi kayak ngerasa kayak ngobrol sama kakakku apa gitu kayak saya masuk di kafe, akhirnya masuk di kafe lah, masuk di kafe isi. Kakak kedua apa yang pertama? Kedua kan di sini juga kan. Oke. Tapi nggak selesai juga. Nggak selesai juga gitu kan. Akhirnya masuk di kafe gitu kayak ya udah habis itu masih ya bergejolak gitu akhirnya kayak ngerasa di tengah-tengah akhirnya saya tahu saya udah nggak kuliah semua itu bapak ya agak mulai marah gitu ngerasa kayak wah anak susah diatur dikandani orang tua nggak mau lah macam-macam gitu kan jadi kayak ibu saya juga cuma diem ya akhirnya saya mulai jarang pulang ke rumah gitulah. Terus ya saya mulai jarang-jarang ke rumah itu kan saya bekerja juga gitu Mas, dulu kerja sambil kuliah. Dan pada petik pembuktian lah ya. Gitu. Karena kan saya dulu kalau menjadi bapak itu ngerasa kayak pulang nih malu gitu loh rasanya gitu Mas. Takutnya nanti di rumah cuma kayak jadi ngapa gitu. Karena saya ngerasa dulu setelah kuliah saya tuh kayak berusaha banget saya nggak minta orang tua gitu loh. Ketika kuliah. Gitu. Jadi pun nggak punya uang pulang ke rumah nih. Ibu saya tanya, punya duit enggak gitu. Punya. Walaupun nggak punya tetap bilang aja punya terus gitu. Itu gitu. Mentality yang hebat. Iya gitu. Jadi kayak di kafe gitu sambil kuliah tahu-tahu ada tawaran promosi produk lah di kaos. Kayak gitu akhirnya ya semua tak ambil gitu. Jadi kita jadi nawar-nawarin produk ke orang-orang di jalan-jalan semua. Kayak gitu-gitulah Mas. Jadi kayak masanya itu menurutku kayak akhirnya sekitar 2015 itu saya pameran di Surabaya kan bareng teman-teman terus sebenarnya saya juga dari sekian banyak teman itu sebenarnya saya yang awalnya tuh nggak masuk gitu loh. Karena kan yang bikin itu adik kelas saya 2008 saya 2007. Tapi ikut. Tahu-tahu tuh dihubungi bro, melu pameran gelem murah gini kan. Oh ya oke, siap gitu. Akhirnya ikut. Justru malah di pameran itu saya paling karya saya yang dikoleksi gitu kayak gitu. Ya itu dari situ sih bener-bener kayak saya pulang ke rumah, saya cerita sama ibu saya dapat karya saya laku gini. Ibu saya nggak percaya, serius iya bu gitu. Terus ibu saya langsung nangis. Ibu sekarang tahu apa yang kamu pengen, yang kamu cita-citakan selama ini gitu loh. Akhirnya kayak gitu. Jadi saya nangis sujud ke ibu saya gitu. Kayak. Setelah itu bapak saya juga telepon. Ya Jakarta mau lukisannya laku gini. Jadi kayak oh ini loh yang diharapkan orang tua itu sebenarnya kita membuktikan dengan usaha kita gitu. Walaupun kadang gak mudah juga gitu terus kayak gitu sih kayak. Ini kayak fase rekonsiliasi lah ya. Ya gitu-gitu jadi antara bapak, ibu dan anak. Ya gitu-gitu sih Mas. Jadi kayak akhirnya kayak ya sekarang tuh ngerasa apa yang saya jalani sekarang tuh ngerasa jujur itu enak sih gitu Mas kayak. Setelah pasti ada jalannya lah gitu. Jadi fase kita dulu ketemu tuh fase struggling banget ya? Itu saya jualan kaos. Pertama itu tahun 2010, 2011. Saya jualan kaos, sama masih bantu kadang moral di coffee shop gitu kan. Terus ya kan bantuin kakak kelas juga ada kerjaan apa gitu. Terus ya pokoknya apa aja lah Mas yang itu kerjaannya gitu. Untuk memastikan bahwa nggak merepotkan orang tua. Ya dengan memastikan saya nggak mau merepotkan orang tua aja istilah kayak gitu aja sih. Walaupun kayak di luaran saya kehidupan juga kadang cuma makan kadang cuma sehari sekali lah gitu kayak. Tapi kayak kalau pulang ke rumah itu ya dengan kelihatannya baik-baik aja lah, nggak ada apa-apa gitu. Saya orang tua nggak khawatir anaknya gitu udahlah meskipun nggak lulus kuliah atau nggak melanjutkan kuliah tapi nggak ngerepotin lah meskipun repot gitu banget. Iya walaupun sebenarnya saya repot tapi saya pengennya biar orang tua nggak kepikiran aja kayak gitu sih.
Ya gitu. Jadi kayak banyak fase-fase hubungan saya dengan orang tua itu kayak malah deketnya itu setelah bapak pensiun ini. Jadi kayak sekarang Bapak ke Jogja. pulang ke rumah, tahu apa yang kerjakan, tahu apa yang hasil dari yang saya kerjakan selama ini tuh kayak benar-benar sekarang ngerasa jujur bapak bangga gitu ngerasa kayak. Oke. Akhirnya keponakan saya itu justru langsung bilangin, udah gue masuk SMS deh kayak Le gitu. Gitu. Malah jadi kayak iya, mempromosikan anaknya yang tadinya nggak dipercaya. Iya maksudnya gitu sih. Oke. Tapi fase kan tadi awal Iya. sekolah, lalu belum tahu mau apa, terus di kafe, terus nggak selesai. Lalu fase kemudian adalah kayak fight untuk segala sesuatu, nemu nggak nemu pokoknya bu, via carane, sampai akhirnya tadi restu orang tua tadi yang membuka jalan. Nah, proses itu kan membentuk juga ya. Iya. Itu tercermin nggak dengan karya di karyamu? Sebenarnya kalau dari karya sebenarnya sedikit banyak itu pasti tercermin kayak gitu. Jadi kan awalnya emang kalau dilihat karya-karya fase karya-karya itu selalu berubah-berubah gitu loh. Kayak ngerasa kayak saya dulu pameran pertama kali tunggal itu tahun 2012 gitu. 2012 tunggal pertama. Itu kayak sebagai titik balik saya ngerasa kayak wah aku harus iso kudu iso kayak gitu loh. Kayak wes lah apapun hasilnya ke depan wes lah jalani aja gitu. Saya tunggal di Via dulu tahun 2012. Akhirnya kayak dari 2012 15 terus itu kayak fasenya tuh selalu berubah gitu. Bertumbuh ya. Karena ngerasa kayak saya tuh bikin karya tuh orangnya gampang bosenan gitu Mas. Saya pengen karya itu terus dinamis bergerak gitu. Kayak mencari terus aja mencari sesuatu yang menurutku jadi kayak pencarian aja gitu loh kayak gitu sih. Jadi biar karya tuh kayak selalu ya bergerak mencari dan ada konteksnya juga kan sebenarnya gitu, ketika itu dibuat ada apa gitu sih. Jadi kayak sekarang di era sosial media itu jadi kan referensi sekarang ya jawaban dari lihat baca berita referensi macam-macam gitu. Jadi kayak bisa memperkaya idenya. Ide dalam berkarya juga. Ada satu karya yang waktu itu kita obrolin tentang kuda itu Ungu dan kemudian mukanya kan itu tentang amarah sebenarnya itu dikoleksi sama dia kolektor dari Surabaya. Dia bilang Mas kayaknya saya bisa bikin cuma satu ini aja. Setelah itu kan saya nggak bisa Mas bikin itu. Karena itu saya pamerin dulu di Taman Budaya Jogja kan gitu. Jadi kayak karena itu sebenarnya saya cuma bisa bikin itu aja. Setelah itu kan saya nggak bisa bikin fase-fase yang karya-karya yang benar-benar kayak coret-coretan gitu. Cuma udah coret gitu kayak. Nggak tahu dulu saya kepikirannya cuma kayak ya banyak hal gitu yang nggak bisa saya tumpahin. Akhirnya kayak keluar di situ. Keluar gitu kan sebenarnya saya lukis kuda dulu, objek kuda gitu. Tapi kan emang saya malam-malam gitu sebelum itu saya coret-coret itu semua gitu. Kayak akhirnya udah saya buat pameran gitu. Tapi ternyata kayak ya karena itu akhirnya dia ada yang koleksi, tapi saya ngerasa juga, kamu nggak bikin yang seri lagi, wah saya nggak bisa, jujur saya nggak bisa Mas. Sampai itu cuma ya udah itu aja gitu karya yang bisa saya bikin seri yang itu gitu loh kayak gitu sih gitu. Jadi nggak bisa direplikasi. Kayak ngerasa ide saya cuma ada di situ aja sih Mas, kayak nggak bisa ngerasa kayak wah ini nggak ada ide yang bisa aku kembangin dari karya ini gitu. Memang sudah cukup selesai di karya ini. Kayak emang gitu. Amarah apa yang dituangkan di situ sehingga sangat intens kan dan akhirnya nggak bisa lagi tuh? Ya banyak sih menurut saya gitu ya tentang amarah, maksudnya tentang kayak situasi dan kondisi pada saat itu gitu. Itu tahun berapa Teh kira-kira? Itu 2019. Sebenarnya itu merespon isu sosial politik pada saat itu sebenarnya gitu kan kayak chaos banget menurut saya kayak gitu. Jadi kayak ya merespon itu aja sih kayak gitu karya. Jadi karya yang kayak emang udah nggak bisa saya bikin lagi gitu loh kayak gitu. Karena itu energinya didatang di saat itu aja ya. Pada saat itu aja sih Mas gitu. Ada elemen-elemen yang sering gue kenal itu kan ada elemen-elemen masa anak-anak gitu tokoh-tokoh atau permainan-permainan yang kita dulu mainkan dan itu jadi sosok yang nonjol dan kemudian menjadi elemen di karya-karya itu apa sebenarnya yang mau disampaikan dengan itu? Itu sebenarnya kan lebih ke apa ya kayak ya pengalaman masa kecil juga sih Mas kayak gitu kan suka film kartun baca komik macam-macam kayak akhirnya kayak ya itu kayak kita memanggil aja siapa yang udah kita dulu ingat ya minati dari kecil gitu akhirnya kayak tapi ide-ide itu kan semakin saya kembangin terus gitu. Dan malah saya dulu fase yang kayak nggak pernah ada figur karakter kartun apa itu saya pernah ada fase yang kayak kuda saya bikin kepalanya bunga-bunga kayak bunga-bunga cuma kayak kelihatan kakinya apa gitu sih kayak tapi itu kan terus bergerak gitu. Dan untuk pameran selanjutnya pun saya udah nyiapin karya yang udah seri baru lagi gitu. Jadi kayak gitu. Itu tanda dinamisnya ya. Iya gitu. Karena saya orangnya bosenan aja gitu. Kayak ngerasa kalau gitu-gitu aja yang ngerasa kayak pastilah sih kayak gitu. Ketika kita bisa bikin karya yang terus bergerak berubah-ubah itu ngerasa ide itu semakin kreatif menurut saya gitu loh. Jadi kayak nggak monoton aja gitu loh kayak gitu sih. Kayak
Saya juga tidak mau mungkin sampai tua mungkin cuma bikin Itu gambar aja. bunga, saya juga nggak mau juga gitu, gambar astronot gitu, saya juga nggak mau juga. Tapi bunga kayaknya elemen yang hampir selalu ada ya. Iya, sebenarnya bunga itu kan emang sebagai titik balik 2020 saya bikin seri bunga itu kan kayak sebenarnya apa ya, bunga itu sebenarnya sebagai simbol saya kayak gitu, simbol sesuatu yang kayak di era sosial media kan sesuatu orang kan pengen menampilkan sesuatu yang cuma baik-baik aja gitu. Kayak seseorang bisa menjadi dirinya yang bukan seseorang bisa menjadi orang lain Yang bukan yang bukan dirinya. dirinya sendiri kayak gitu sih. Jadi dia bisa menjadi siapapun gitu loh di era saat ini gitu. Ya, ya. Jadi kayak cuma yang ditampilkan tuh hal-hal yang kayak Yang indah-indah indah aja, cuma yang kelihatan bagus-bagus. kakinya, kadang ada kelihatan mata, tangan gitu. Tapi semua terbalut dengan bunga gitu, istilahnya kayak gitu. Konsep yang saya buat kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Kayak gitu terus. Kayak akhirnya bikin seri-seri selanjutnya astronot itu gitu. Jadi kayak kalau astronot mulai pandemi saya bikin gitu kan. Ya, astronot ya. Yang ngerasa kan dulu kan kayaknya ada imajinasi saya itu ngerasa kayak wah seru nih bikin orang untuk meninggalkan bumi karena mungkin ngerasa bumi udah terlalu banyak virus atau banyak hal-hal yang bikin Membuat orang kita jadi ketakutan. ya nggak safe gitu ya. Gitu. Jadi kayak orang ada pelatihan hidup di Mars apa gitu. Jadi ngerasa wah bikin astronot kayaknya Itu eranya menarik nih. Elon Musk Ya gitu kan. yang bermimpi ke Mars dengan pesawat yang bolak-balik itu. Iya. Itu emang tanda zaman. Nah, kemampuan untuk menyerap apa yang terjadi lalu kemudian kan itu kayak kemudian diinternalisasikan kan dan kemudian dituangkan karya itu proses itu kata lalui fasenya gimana atau pas kapan, pas SRK atau pas DKV atau dalam perjalanan pencarian Dalam perjalanan pencarian sebenarnya Mas. ya sama orang tua Iya gitu. konflik Jadi itu. dalam perjalanan pencarian gitu. Jadi kayak seseorang kan harus dituntut untuk punya style gitu kan. Dia saya mikir dulu kan gitu. Jadi kayak ngerasa kayak apa sih yang pengen jadi identitasku dulu nih dalam berkarya gitu akhirnya kayak gitu. Tapi titik baliknya saya bikin yang bunga sama astronot itu yang jadi titik balik. Titik balik, jadi ngerasa kayak semua tuh jadi kayak banyak banget gitu loh. Jadi kayak ngerasa saya bikin apapun di era itu. Wah ada yang koleksi, bikin apapun ada yang koleksi. Sampai saya juga kadang wah ini kok bener-bener luar biasa menurut saya gitu-gitu. Jadi kayak pas itu kan 2021 kalau nggak salah bapak saya juga kena serangan jantung gitu kan. Terus saya juga pada situ bapak harus disontek gitu dengan kayak gitu loh Mas. Jadi kayak disuruh dengan pengancar darah gitu biar jadi dari penyumbatan gitu. Jadi dan itu ternyata juga biayanya lumayan gitu. Jadi saya ngerasa kayak saya sampai bilang sama dokternya kayak wes pokoknya biaya apapun berapapun saya akan bayar, nggak usah khawatir. Nah di momen bapak saya itu dirawat di rumah sakit dekat rumah itu, jadi ngerasa kayak saya bikin apapun itu kayak banyak banget yang hubungi saya. Jadi ngerasa kayak itu ngerasa saya kayak bunga sama astronot itu saya ngerasa itu berkah buat saya sih kayak gitu sih. Akhirnya kayak ya gitu, saya kayak ngerasa tahu-tahu saya bilang Pak saya mau beli tanah, bangun rumah. Itu kayak ngerasa kayak ya dari itu bunga sih, dan astronot itu itu sih Mas. Di era pandemi itu malah justru kayak gitu. Jadi ngerasa itu era setelah ibu memberi restu dan kamu bersujud meminta restu untuk sesuatu yang kamu perjuangkan. Iya, karena ngerasa dan dipersilahkan ya. Itu penuh misteri sih Mas. Itu kayak udah kuasa Tuhan sih menurut saya gitu. Jadi kayak itu pengalaman personal banget pasti. Instagram saya tuh bener-bener langsung saya upload tuh langsung ada Mas karya baru ya Mas, ada karya baru apa gitu. Dan itu sampai sebelum tidur Mas ada karya baru apa dan itu kayak ngerasa menurut saya tuh kayak berkah luar biasa menurut saya. Ya aneh sih menurut saya, kalau dipikir secara analog itu kayaknya aneh, tapi kok ya bisa gitu. Ya, padahal fase sebelumnya tuh strugglingnya luar biasa gitu. Jadi ngerasa kayak dari yang menurut saya tuh kayak susah payah semua itu kok ngerasanya kok ya buntu susah gitu. Tapi karena aku jadi waktu semua itu dipermudah gitu loh Mas. Sangat kaget ketika gue mau beli kaos dan lo datang untuk menyerahkan gue. Wah gila nih senimannya datang ke gue itu. Tapi itu memang fase struggling banget itu ya. Saya nganter sendiri sama teman yang beli itu saya antar sendiri. Saya ngerasa wah gila nih orang. Ya gimana Mas itu paling untungnya berapa cuma bisa buat bertahan lah kayak gitu aja. Karya dikoleksi orang atau dipakai orang itu kan. Ya mungkin saya juga itu pasti udah seneng banget kan. Misalnya orang bisa koleksi kartu tapi cuma versi kaosnya gitu dulu kan gitu.
Alhamdulillah sekarang kayak orang bisa koleksi karya karya. Dulu kan aku dalam fase sering main ke tempat Mas Eko. Iya. Karena Eko itu ternyata teman seangkatan istriku. Oh ya kayak. Mbak Mita juga teman seangkatan. Jadi, baru terus padangah gitu kan. Temenan ya. Terus main ke sana. Waktu itu masih yang di deket Ngasem ya. Iya. Pasar Ngasem itu tuh tahun 2009-2010 lah. Iya, udah lama banget ya Mas itu. Lama sekali itu. Terus aku itu kayaknya saya masih kuliah tapi masih nyambi jualan kayak gitu. Bikin kaos, terus kaosnya. Itu masih gue simpen sampai sekarang itu kaos itu. Dulu gitu sih. Makanya dulu kayak ya dari yang benar-benar merasa tuh susah payah gitu. Semua itu kayak kerasa serba buntu, serba susah gitu loh. Tapi setelah saya minta doa orang tua tuh kenapa kok semua itu jadi dipermudah. Itu aja sih fasenya. Jadi yang susah jadi semua itu sangat mudah menurut saya gitu kayak gitu sih. Dan sampai hari ini pun rasa kayak misalkan belum ada tuh ya udah sabar ntar ada lagi lah kayak gitu. Ada keyakinan yang udah tertanam gitu Mas kayak gitu. Itu kayak membangun sisi spiritual. Iya, gitu-gitu sih. Karena by experience kan. Iya. Jadi tumbuh kayak keyakinan karena pengalaman sebelumnya itu membuktikan itu ya. Iya. Iya gitu sih Mas. Kalau dalam konteks sekarang kan ini seni-senian kan lagi rame banget. Iya. Ya nggak tahu mungkin 5 atau 10 tahun terakhir itu kan booming ya dan di mana-mana dan orang juga mengkoleksi juga jadi sesuatu yang common sekarang umum orang itu. Nah Petek sendiri melihat ini kan di Jogja rame, Jakarta rame, Surabaya rame. Kalau saya ngeliatnya malah justru menarik sih menurut saya gitu. Jadi kayak jadi gairahnya tuh gede banget kalau Jogja terutama yang ngerasa kayak karena Jogja kan sebenarnya circle di Jogja kan sangat sempit lah menurut saya gitu. Jadi kayak satu teman-teman itu semua pasti kenal semua gitu. Jadi kayak kita tuh belajarnya juga bisa saling aja. Kalau misalkan belajar itu kayak sama teman aja sharing ngobrol. Kalau nggak kita datang ke kontrakannya kita ngajar. Kita belajar. Kita juga saling sharing lah ilmunya. Gitu menurut saya Jogja sangat guyup banget lah untuk. Dan itu mengalami banget itu. Iya mengalami itu. Saya dulu pernah fase untuk belajar sama senior juga itu bantuin. Jadi saya tahu kan ternyata tekniknya harus gini. Caranya gini. Jadi kan bantu tuh kayak apa? Jadi artisannya? Iya jadi artisan dulu kayak gitu bantu kayak nyukil, arbot macam-macam kayak nyepan apa semua. Jadi proses dari berkarya gitu loh. Langsung ke senimannya. Ya, gitu. Jadi saya tahu gitu setelah fase itu jadi ngerasa kayak gini kayak gini. Jadi kayak setelah itu saya tahunya tuh setelah masuk isi gitu loh. Ketemu kakak-kakak kelas senior gitu. Jadi saya banyak belajarnya di situ gitu loh. Di fase itu gitu loh belajarnya. Setelah itu kayak ngerasa cukup kayak saya harus berkarya sendiri nih gitu. Tapi ternyata kok ya nggak mudah gitu kayak iyalah pasti ya. Pelan gitu kayak. Ya itu momen saya tuh setelah menurut saya sih momennya setelah saya minta nangis gitu bersih sama orang tua ibu saya itu yang terasa kayak semua jadi dipermudah lah kayak gitu sih. Apa yang jalan sehari itu menurut saya cuma kayak ngerasa berkah dari doa orang tua saya kayak gitu. Jadi karena ngerasa kayak juga kayak mungkin saya berkarya mungkin orang tahu saya itu mungkin itu bonus lah bagi saya gitu. Saya juga gitu. Jadi lebih santai, lebih rileks aja sekarang kayak gitu sih. Iya. Dan dia juga lebih cair lah ya. Kayak gitu ya. Dan tumbuhnya market di banyak kota dan sekarang kan berkembang luas kan. Yang dulu Jogja aja, Jakarta aja, sekarang Surabaya tumbuh, Bandung udah lama agak tumbuh, lalu mungkin kota-kota lain juga akan menyusul. Dan ketemu dengan marketnya atau kolektornya itu pasti situasinya ajaib-ajaib tuh, nggak pernah banyak terduga. Ajaib Mas, serius ajaib banget gitu loh. Saya sampai bingung, saya di DM Cathy Sharon gitu, Cathy Melly Guslow gitu, kayak rasa sampai teman saya itu saya telepon Cathy Sharon nggak percaya gitu, nggak apa sih paling juga temanmu tak gitu, nggak percaya. Jadi kayak semua itu menurut itu serba misterius sih menurut saya. Saya ketemu banyak kolektor yang jujur itu sama saya itu kayak baik banget, saya jujur baik banget teman-teman kolektor di Surabaya, di Jakarta itu kayak mereka sama saya itu kayak baik banget ketika saya di Surabaya dibantu banyak, ketika Jakarta saya juga dibantu banyak, tuh ngerasa kayak wah ini kayaknya berkah orang tua sih, doa orang tua. Jadi saya sampai ngomong ibu saya tuh sampai bilang, kamu bersyukur sih, kamu bertemu dengan orang-orang baik gitu, kamu ditolong, diopo itu berkah, uripmu lah gitu. Saya kan ceritakan misalkan ada satu kolektor itu namanya Mas Budi Gunardi dari Surabaya, itu menurut saya itu salah satu kolektor yang menurut saya itu kayak dia yang apa ya itu benar-benar berterima kasih banyak lah Mas gitu. Sampai ibu saya, bapak saya itu kayak ibu saya terutama dia bilang kayak salam buat Mas Budi, itu Mas Budi baikan banget sama kamu gitu. Jadi kayak setiap lebaran saya setiap hari dikirimin apa gitu. Jadi kayak alat masak, Mas nitip buat ibu dia bilang gitu kan.
Hubungannya nggak sekedar mengkoleksi, tapi enggak, Mas, kayak tapi keluarga. udah kayak bener-bener Mhm. saya ngerasa itu udah kayak apa ya tuh, saya nggak mikirnya tuh kayak udah kayak kakak saya, anggap aja udah kakak saya sendiri, Mas. Jadi kayak ada karya kurang apa, dia biasanya telepon, "Tek, kok karyamu kayak gini sekarang ini, kok gini-gini." Dia ngasih masukan juga gitu, ngasih saran juga gitu. Dan dia selalu banyak bantu, sampai hari ini pun sering banyak bantu juga gitu. Jadi ngerasa kayak wah, berkah sih menurut saya tuh, kayak kadang mikirnya tuh kok ya bisa gitu loh, Mas, kadang gitu. Walaupun kadang banyak teman-teman di sisi lain tuh, banyak teman-teman saya juga masih struggle-nya luar biasa. Ya, gitu, ya. Kayak, Ya pasti kan ada kayak gitu. hal-hal yang nggak kita bisa nalar atau hal-hal yang kita anggap ini metodenya begini, tapi belum tentu juga. Ada faktor-faktor yang di luar itu banyak banget. Karena setiap orang kan mungkin punya metode sendiri gitu. Tapi ketika metode itu juga dipakai orang lain, itu juga belum tentu berhasil juga gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi makanya pencarian itu menjadi penting banget. Iya, pencarian fase tadi itu struggling dan mengaku baik-baik aja padahal lagi susah payah itu pencarian itu ya. Juga sih, menurut saya. Ya mungkin apa ya, pencarian itu kan akan terus berjalan menurut saya. Sampai hari ini pun saya juga terus mencari juga gitu. Lu masih muda. Sekarang mau berapa? 36 sih, hampir 37 gitu. Lagi galak-galaknya itu galak. Orang berkarir 35 sampai 45. Dulu saya bilang sama Bapak saya tuh, saya nikah itu pengennya tuh saya pengen punya rumah dulu gitu. Oke. Dan itu kesampaian, Mas, gitu. Terwujud ya. Padahal itu sebelum itu nggak pernah kepikiran gitu loh. Saya sama ibu saya kan ditanya kapan, Bu, nikah, ditanya nikah gitu. Saya pengen bangun rumah dulu, Bu. Gitu. Padahal itu saya juga masih nggak tahu gitu loh, Mas, gitu kan. Kan bisa. Iya, nggak bisa juga gitu. Tapi kan. itu terucap. Itu terucap gitu, dan ternyata itu kesampaian gitu, kayak gitu sih. Jadi saya setelah nikah langsung bisa dapat rumah baru sama istri saya. Selang sebulan juga istri saya langsung hamil, itu ngerasa kayak berkah luar biasa ada. Karena kan dulu saya pengen banget saya punya anak gitu kan. Ketika anak saya lahir itu rasanya kayak wah, saya nangis saya jadi-jadinya, Mas, di rumah sakit gitu. Jadi kayak teman saya tuh sampai bilang, hidupmu itu berkah loh, tapi semua dipermudah loh. Kau bisa hidup sekokaremu, kamu bisa bangun rumah. Sebelum nikah kamu bisa bangun rumah gitu. Setelah nikah pun langsung dikasih momongan itu kayak. Saya ngerasa kayak wah, berkah luar biasa gitu. Jadi kayak kalau ngelihat di luaran sana kan banyak yang kayak gitu loh, Mas. Jadi kayak saya ngerasa ya apa yang saya jalani itu cuma ngerasa kayak apa ya, saya tuh ngerasa juga bukan siapa-siapa juga gitu. Dan saya juga ngerasa bukan apalah seniman foto, juga ngerasa kayak cuma apa yang saya kerjakan itu selalu merasa dipermudah aja gitu loh sama Tuhan gitu loh. Kayak gitu aja sih, Mas. Tapi titik di mana kemudian PT yakin bahwa ini jalan yang harus diperjuangkan kan setelah karya itu menemukan marketnya, atau audiensnya, atau kolektornya lah. Tapi sebelum itu kan pasti puyang juga tuh. Puyang, Mas. Puyang gitu. Ya itu sih. Jadi kayak apa ya, sisi pencarian lah, waktu-waktu pencarian itu kan emang harus berkarya yang mungkin bisa ketemu jalannya nih kayak apa gitu loh. Jadi kayak akhirnya saya berkarya gitu. Saya ingat pameran di Surabaya itu, saya tuh spandramnya aja dikasih sama kakak saya gitu loh, kanvas gitu kan, emang nggak punya gitu kan. Cat juga cuma pas-pasan, cuma ada seadanya lah, warnanya juga cat di rumah, kayak nggak banyak gitu kan. Akhirnya kayak ya udah dengan media seadanya itu saya bikin pameran di Surabaya, ternyata ada yang malah itu yang dari situ kan. Saya pulang ke rumah cerita, Bu, karena saya ada yang koleksi laku gini-gini. Ibu saya nggak percaya gitu loh. Baru saya ceritain gitu, barulah dia nangis, saya nangis. Jadi ngerasa kayak, oh ini loh yang kamu cari selama ini, yang kamu perjuangkan selama ini. Ya, gitu sih. Ya, karena proses PT sendiri kan tadi SMSR ya, terus kemudian mencari, diisi, lalu kemudian berhenti di tengah jalan, lalu kemudian menemukan fase dan restu dari orang tua, mengubah, kayak membuka jalan banyak ya, dan ngerasa hidup ini kayaknya berkah banget ya. Itu kan kayak kemudian mendorong sesuatu pasti buat PT sendiri. Apakah dorongannya itu? Apakah ya ini kayaknya gue harus banyak berkontribusi nih ke adik-adik kelas misalnya, atau komunitas kah, atau apa hal yang selama ini juga secara nggak langsung kan membesarkan dan mendidik kan? Ya akhirnya saya sering bantu saya teman gitu, misalkan saya sharing ilmu saya, misalkan ada adik kelas saya datang ke rumah ngobrol ke studio gitu. Rumah sekarang jadi studio sekaligus. Studio di bawah studio. Rumah punya studio. Di bawah studio, di atas kan kamar gitu. Jadi kayak 2 lantai kan, jadi kayak
kalau ada kan di kelas itu saya datang ke rumah itu, ya saya share semuanya, saya buka gitu. Saya nggak ada yang satu tutupi gitu. Itu pengalaman seperti dulu Iya Pete gitu, mendapatkan saya ilmu kasih ini, kan? tahu sejujur-jujurnya apa yang saya kerjakan, saya jalani, dan saya lakukan gitu. Caranya kayak gini. Semua saya share semuanya gitu loh. Nggak khawatir atau nggak? Saya nggak pernah ada rasa khawatir Mas gitu. Sama sekali saya nggak pernah gitu. Karena ngerasa kayak apa yang semua itu udah diatur sama Tuhan lah gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih menurut saya gitu. Kan ada kakak kelas gitu orangnya kayak kita tanya tuh kayak orangnya juga susah nge-share, tanya ada bicaranya untuk tembus ke sini gimana caranya itu nggak dikasih akses juga banyak juga gitu. Tapi saya pernah dikasih masukan saran juga sama kakak kelas bahwa kayak ada kakak kelas saya yang ngasih tahu, "Tek, kamu harus bantu teman-temanmu gitu. Kalau kamu bisa jalan apa teman-teman harus juga bisa juga gitu. Kamu share semuanya, nggak usah kamu tutupin, kamu bantu pokoknya kayak gitu." Jadi tuh saran itu yang sampai saya pegang sampai saat ini gitu loh Mas. Jadi ngerasa kayak nggak pernah ngerasa khawatir sih gitu kalau orang gitu. Jadi ngerasa kayak oh dia semua udah atur, semuanya udah ada yang ngatur gitu. Jadi kayak ya sekarang saya sama temen tuh sering sharingnya ya kayak gitu misalkan kayak Di studio banyak. di studio saya main ke teman-teman juga gitu kayak ya teman-teman deket lah kita sering sharing semuanya tuh saya ini. Ya ada yang kayak berhasil juga apa semua itu bisa ketemu jalannya juga gitu kayak gitu sih. Nah itu di Jogja sih memungkinkan ya untuk gitu melakukan langkah-langkah kayak gitu ya karena kan dekat. Jogja mungkin sempit juga sih Mas jadi dan kayak orangnya juga sangat-sangat enak sih menurut saya, teman-teman circle saya, pertemanan saya itu loh itu orangnya sangat-sangat enak lah buat sharing ilmu, sharing apa ya, sharing ilmunya tuh kayak lebih cair aja sih, nggak ada perlu ditutup-tutupin atau dikhawatirkan gitu loh. Gitu. Ada penyesalan nggak Teh nggak menyelesaikan kuliah padahal orang tua juga pengen, dan mimpimu kan datang ke ISI adalah mengantar orang tua datang pas wisuda. Jujur saya menyesal sih Mas. Menyesal karena saya jujur menyesalnya tuh saya nggak bisa bawa ibu saya tuh lihat saya di wisuda gitu. Ada anak terakhir nih, anak ketiga. Karena dua kakak saya juga kuliah nggak ada yang lulus juga. Akhirnya kan ketiga harapannya di PT. Iya ketiga-tiganya tuh kuliah semua tapi nggak ada yang lulus. Jadi kayak ngerasa kayak wah kasihan nih bapak ibuku gitu lihat anak-anaknya nggak ada yang itu. Akhirnya kayak itu ya jadi motivasi yang luar biasa buat saya gitu, kayak pengen ngebuktiin aja sih Mas ke orang tua. Meskipun nggak lulus dan nggak mengantar orang tua di wisuda, tetapi itu. Karena fasenya kan juga kuliah udah nggak lulus gitu, wah ini gimana caranya harus bisa membuktikan lah sesuatu ke orang tua gitu. Itu jadi motivasi yang paling besar menurut saya gitu Mas. Dan itu kayaknya lebih gede dibanding kalau kamu mungkin lulus kuliah. Iya mungkin saja, mungkin. Iya ya, karena kan itu kayak energinya ngumpul kan, energi gede banget sih kayak gitu. Dan mencari itu. Ya, energinya yang saya simpen itu jadi ngerasanya jadi gede banget pas fase-fase pengen wah harus berbuat sesuatu lah gitu. Dan saya ngerasa kayak wah ini seni rupa yang bisa memberi jalan buat saya untuk mengubah semuanya gitu loh. Dan alhamdulillahnya ya semua diberikan jalan lah gitu. Orang tua dulu di Jakarta, sekarang pindah di Jogja. Iya pindah di Jogja. Semua pensiun di sini. 33 tahun Mas sudah sepuh bahasa Mas. Gitu. Iya. Sekarang di rumah kan, kalau rumah kan dekat, jadi kalau sore kan sering bisa ke rumah ngomong cucu gitu, tuh anak lihat anaknya gitu kan. Oh itu kemewahan orang tua sih, lihat anaknya gitu. Deket, dan kemewahan anak deket dengan orang tuanya. Karena saya nggak tega sih kalau jauh gitu, ngerasa kayak hati kecil saya bilang bahwa wes tau jaganan bapak ibumu gitu loh. Weh nggak usah jagain bapak ibumu. Jadi ngerasa panggilan dari dalam itu ngerasa kayak untuk itu ya. Itu gitu loh. Jadi ngerasa kayak bapak bisa kan udah sepuh semua. Jadi ngerasa kayak wah ini harus saya jaga nih, kayak sampai kapan pun saya ngerasa bisa harus tak jagain sampai kayak gitu. Itu kayak panggilan di dalam diri ya. Yang saya yakin jadi ngerasa kayak ketika mau pameran Bu saya pasti cerita Bu sama pameran tunggal di Jakarta gitu, saya pameran gitu, sama pameran apa gitu saya cerita. Saya selalu minta doa berkah gitu. Saya kayak mau pameran tunggal kemarin di Jakarta gitu, terus pameran lain-lain itu kan selalu doain ya Bu ya semoga lancar apa semua itu, kita doain semua. Saya selalu sekarang membiasakan dengan itu gitu Mas, kayak gitu. Ya karena memang dalam konteks yang pengalamannya Mas Pete kan juga itu ternyata membuka jalan dan itu sih. Makin yakin karena memang ada nyata buktinya ya. Ya akhirnya jadi banyak hal-hal yang menurut saya itu misterius banget lah gitu. Yang itu kalau dipikir-pikir di secara matematis gitu kayak nggak mungkin gitu kayaknya gitu. Tapi kok ya mungkin bisa terjadi itu gitu. Namanya misteri itu dalam hidup, kita juga kadang-kadang
oh dia jalannya gini, gue coba jalan ini kok nggak ketemu. Iya. Atau gue jalannya beda kok tapi malah ketemu. Iya, jadi setiap orang mungkin bisa menemukan jalannya sendiri kan gitu loh Mas gitu loh. Apapun jalannya, seperti apapun pasti akan ketemu lah. Gitu. Sekarang membagi, kan hidup nih kayaknya enak banget dalam tanda petik ya. Gue nggak ngalamin sih, dekat dengan orang tua, menikah, punya studio, anak di situ, istri di situ. Itu kan menyenangkan sekali. Seni bisa digarap dengan suasana menyenangkan kayak gitu. Kadang-kadang kan orang butuh kesakitan-kesakitan tertentu tuh. Itu gimana? Ya, karena kan sebelumnya kan emang dulu sama pacar saya kan juga long distance kan, misalnya kayak LDR, long distance relationship. Jadi kayak istri saya di Bali, di Jogja gitu. Terus bapak juga dulu pas awal saya pacaran masih di Jakarta. Jadi kayak sekarang akhirnya bisa kumpul. Gitu. Nah itu jadi kayak apa ya gitu. Saya mikirnya kayak ya mungkin lebih ke saya ngerasa karena saya ketika berkarya dikelilingi orang-orang yang menurut saya itu berharga buat saya gitu, keluarga gitu. Jadi ngerasa kayak energinya selalu ada aja sih Mas gitu. Kayak gitu. Kayak semangatnya, motivasinya untuk berkarya terus itu kayak selalu menyala lah di dalam. Iya. Jadi ya apa ya, maksudnya kalau sama itu ya menurut saya emang kemewahan sih buat saya gitu. Karena mungkin itu harapan dari orang tua juga gitu. Karena kan pengen dulu mungkin bapak punya pengalaman gitu ketika jauh dengan keluarga itu rasanya seperti apa gitu kan, akhirnya kayak sekarang dekat. Saya dekat gitu, makanya dulu bilang kayak semoga ya bikin rumah yang deket aja sama rumah bapak ibumu itu sepuh-sepuh kayak gini, biar deket lah gitu. Akhirnya bapak kan ternyata sering sakit-sakitan apa, jadi kayak semakin saya nggak tega nih kalau jalan jauh gitu. Tapi ketika berkarya dekat dengan orang-orang tercinta tuh ngerasa ya cuma ngerasa energinya aja sih. Itu mungkin juga emang yang tercermin di karyanya kan rasanya gembira, ada bahagia di situ. Kalau ngomong vibe nih positif gitu kan. Warna-warnanya juga warna-warna yang menenangkan, membuat orang senyum. Itu juga cerminan itu kali ya. Iya sih Mas, karena ngerasa sekarang konsep berkarya saya tuh kayak saya pengen ketika orang lihat karya saya tuh kayak jadi apa ya, kayak jadi sebuah penyemangat gitu Mas. Saya tidak mau terbebani dengan konsep-konsep yang besar atau yang narasi yang besar juga. Jadi ngerasa orang lihat karya saya, dia ngerasa terhibur, ngerasa senang, ngerasa kayak itu aja udah nyampe tuh. Iya, gitu, dia ngerasa kayak wah karyanya nih kayaknya pas banget buat saya apa gimana itu menurut saya saya udah bersyukur banget gitu. Jadi kayak saya tidak mau memberikan beban yang terlalu berat dengan konsep besar atau narasi yang besar juga untuk orang yang mau lihat karya saya, tapi pengennya orang yang melihat karya saya itu kayak lebih relax aja sih, enjoy gitu. Jadi mood booster aja sih, kayak orang setiap hari bisa lihat karya saya. Misalkan ada yang koleksi nih, dia dipajang di ruang tamu, ruang keluarga, itu jadi di mood ruang booster kerja. ya. Jadi mood booster aja kayak dengan vibe yang positif gitu kayak gitu. Dan itu kayaknya ngalir ya dari pengalamanmu berkarya di tempat di mana vibe-nya positif muncul di karya, dan karya itu juga memantulkan vibe positif juga ke tempat dia di ajang gitu. ya. Jadi ngerasa kayak saya pernah dihubungi sama orang gitu, dia di Medan gitu, dia saya pengen koleksi karya Mas Petek, mana yang available. Akhirnya dia koleksi itu langsung banyak gitu loh Mas gitu. Dan dia bilang saya tuh nggak tahu Mas Petek itu siapa gitu loh. Saya cuma nggak sengaja tuh lihat, saya buka Instagram, saya lihat lukisan Mas Petek lah, kok ya seneng gitu. Langsung jatuh hati. Akhirnya dia beli, selang berapa beli lagi kayak gitu sih Mas. Jadi kayak saya ngerasa oh ternyata energi karya saya tuh bisa memberikan vibe yang positif buat orang yang mau koleksi itu. Saya ngerasa senang banget gitu loh gitu sih. Ngerasa kayak jadi ceritanya gitu, jadi ngerasa ya dia mungkin juga nggak kenal saya, cuma nggak sengaja dikatanya cerita ketemu di media sosial, di Instagram gitu. Cuma di Instagram aja. Iya, di Instagram. Jadi dia lihat di explore, lihat karya saya, lah kok ya seneng gitu loh Mas. Akhirnya dia beli koleksi di ruang kerja, dia difotoin di ruang tamu, terus di restonya di kamar anak gitu loh, kayak gitu sih Mas. Jadi kayak ketika diceritain saya ngerasa kayak wah seneng nih, ternyata energi karya saya itu bisa memberikan energi yang positif juga. Tapi itu bener sih, di banyak pengalaman, juga di dunia penulisan ya. Kalau kita mengerjakan dengan hati kita, apalagi hatinya gembira itu, tertularkan ke pembaca itu menangkap hati yang gembira itu. Iya, saya percaya itu sih Mas. Bener kan? Juga kalau kita menulis dalam posisi marah, dengan emosi yang meletup-letup, orang kan bacanya juga ngerasa ini orang kenapa nih ngamuk-ngamuk gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak naruh hati di situ, asal bikin tulisan, orang ngerasa ini bikin apa sih? Gitu. Itu tercermin juga di karya juga begitu ya. Iya, saya ngerasa, saya percaya dengan itu sih Mas, kayak gitu, dengan gitu. Jadi kayak, ya saya cuma pengen berkarya yang menurut saya itu kayak
menyenangkan aja sih gitu buat saya gitu. Ya seru sih, itu nggak harus terbebani dengan narasi-narasi besar ya. Iya. Kadang-kadang membelenggu juga kan. Iya gitu kan. Jadi Ingin kan, menunjukkan sesuatu padahal iya. nggak dialami kan. Iya, PR iya. juga tuh. Iya, Jadi iya. kayak malah dipaksakan gitu. Iya, iya. Ini berusaha banget sih lo gitu kan. Itu kan Iya. kalau nggak kan ya lulus aja. Artinya jadi Iya. semangat yang keluar dari apa Iya, yang dialami iya. aja sih. Saya setelah anak saya lahir itu, saya ikut pameran di Jakarta, saya tuh bikin astronot tapi versi anak-anak yang kecil. Oh iya, Dan ini istrinya faktor bilang bahwa anaknya. kamu bikin dong karya yang memang mendedikasikan buat anak gitu. Akhirnya saya sebenarnya astronot itu gambarin buat anak saya gitu. Kayak gitu. Kayak astronot yang di sculpture gitu kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu saya bikin lagi konsepnya juga hampir sama. Saya bikin sculpture tapi bentuknya tuh memang anak-anak gitu. Dia banyak capit gitu loh, ada 6 capit gitu. Terus cuma kelihatan matanya ada bunga-bunga gitu. Sebenarnya itu saya menggambarkan bahwa saya berharap anak saya itu nanti tumbuh besar menjadi pahlawan gitu dalam artian yang dalam lingkup yang paling kecil lah Mas, buat keluarga gitu loh kayak gitu. Dia makanya kan saya bikin kayak superhero gitu. Terus dia punya banyak capit itu menggambarkan bahwa mungkin dia bisa, saya berharap bisa mengerjakan banyak hal gitu. Jadi multitasking lah gitu. Jadi dia bisa mengerjakan berbagai macam hal yang mungkin dia suka gitu ke depannya gitu. Saya meletakkan doa di karya tuh. Iya, gitu. Jadi ngerasa kayak ya saya ngerasa pengen aja sih bikin sesuatu nih kayak gitu. Jadi kayak karya yang itu ngerasa itu buat anak saya karyanya. Iya. Gitu. Dan sekarang seni rupa itu kan luas banget ya. Dari pengalamanku juga, dan turunannya itu kan nggak hanya karya dalam bentuk kanvas, tapi juga toys, sculpture gitu. Ngelihat itu Mas Petek gimana posisi sebagai seniman, kan itu satu hal itu kan wah luas banget nih. Hal lain berikutnya kan harus menguasai banyak hal nih. Atau gimana? Atau malah wah ini seru nih. Jadi sebuah karya bisa sangat leluasa kalau menurut dicapai saya, untuk banyak jadi sangat seru sih Mas menurut saya gitu. Jadi kayak saya sempat beberapa kali collab juga sama brand di Jakarta juga kan saya bikin scraft gitu buat desain scraft gitu. Terus terakhir kemarin yang menurut saya yang cukup menarik ya kolaborasi sama Rumah Minum Jakarta itu sih menurut saya. Yang Porsche saya itu bikin Porsche itu. Jadi kayak saya bikin patung yang sculpture gede dulu kan buat icon dulu itu di garasi di Jakarta. Akhirnya saya bikin packagingnya tuh nanti packaging pakai kayu gitu, terus ada minumannya, ada toysnya. Jadi orang beli toysnya itu plus dapat minuman, orang beli minuman dapat toysnya juga. Rumah Minum Jakarta itu ya. Rumah Jakarta gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak justru kemarin dia ini dari pihak Rumah Minum ngasih keluasan buat saya, tag apa di dia apa gitu. Oke. Kalau di saya sih pengen bikin toys mas saya itu gitu. Malah dari saya idenya awalnya gitu terus. Toys. Dari karya yang pernah kamu buat? Iya, enggak. Awalnya dia pengennya emang, tapi kalau toys dia pengennya emang konsepnya pembalap mas gitu. Karena kan sponsornya dari Porsche Club kan gitu. Jadi kayak saya pengennya pembalap gimana? Akhirnya saya bikin skate gitu-gitu. Terus saya sampaikan. Akhirnya sampaikan gimana? Oke, akhirnya bikin dulu nih gede. Akhirnya gede. Wah nih oke sip, langsung bikin yang kecil. Akhirnya bikin sharing gitu. Jadi kayak malah saya diberi keleluasan gitu untuk mengeksplorasi. Mengembangkan ya. Iya, untuk mengembangkan idenya mau seperti apa. Berarti belajar hal-hal baru lagi dong itu? Akhirnya belajar hal baru mas. Kita kan akhirnya kan matung atau saya modelnya pakai 3D design. 3D, Jadi print 3D. Jadi menurut saya lebih efektif gitu loh kayak gitu. Jadi kayak sekarang juga banyak dipermudah lah mas kayak gitu akhirnya kan gitu. Teknologi membantu untuk pekerjaan modelingnya ya. Modeling gitu-gitu sih. Oke. Jadi rencana yang tadinya ada di kepala terus ada yang merespon pengen membuatkan lalu diwujudkan di produk itu ya. Toys itu sekarang juga lagi berkembang kan di antara para seniman itu. Karena kan dari seseorang kan mungkin kalau versi toysnya atau versi mininya kan bisa dikoleksi oleh banyak orang gitu loh mas. Jadi affordable lah ya. Affordable. Jadi kayak collectible banget. Jadi bisa disimpan di ruang tamu atau misalkan di meja tamu atau misalkan di kerja, lemari kaca gitu-gitu. Jadi kayak saya seneng sih kalau misalkan ketemu gitu, saya diberi idenya tuh diberi keleluasaan gitu. Jadi kayak dan beberapa proyek saya di Surabaya juga itu dengan arsitek itu di Surabaya juga saya diberi keleluasaan juga, kita saling sharing ilmu gitu gimana gitu. Saya ada beberapa proyek juga di Surabaya tapi udah selesai juga gitu. Gitu sih. Ya keleluasaan itu yang kayaknya menambah adrenalin untuk mengembangkan sesuatu ya. Ya di challenge ya. Aku pengen kayak gini, misalkan ada tembok nih gitu, misalkan dia cerita. Tapi aku pengennya nggak painting nih, bikin sesuatu apa selain painting. Akhirnya saya ngulikan apa gitu, saya sharing gitu. Akhirnya bikin kolase dari barang-barang bekas gimana mas. Jadi kayak ini ceritanya kan emang menggambarkan bahwa ini dari konsep dari kantornya itu kan pengiriman barang pihak kapal gitu. Jadi kan menggambarkan kayak mesin kapal yang terpampang di lobbynya gitu. Ya udah oke siap, kerjain aja langsung gitu. Jadi kayak
ntar ada referensi ini jadi kayak gitu sih. Untuk dibuatkan lah ya. Ketika ada proyek pun ngerasa kok ya serba dipermudah aja gitu. Jadi kayak diberi keleluasaan gitu, diberi kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang mau dibikin gitu. Terdekatnya ada pameran di Paling deket di Arsub lah, di Arsub Surabaya. ya? Ini Agustus. Agustus tanggal 20. Arjo kelar, Surabaya bergerak, Surabaya. Habis itu balik ke Jakarta. Jakarta ya. Di Arsub apa karya apa yang mau dipamer? Saya bikin 2 painting sama 1 sculpture. Oh, sculptor. Gitu, sculpture. Jadi kayak pengennya kan, ini versi terbaru sih untuk paintingnya gitu. Jadi kayak kemarin kan ngerasa kayak, wah ini harus bikin sesuatu yang baru nih, biar orang juga ngelihatnya kan nggak, istilahnya biar nggak bosen juga gitu. Jadi kayak, ketika mendapatkan ide baru atau mendapatkan kayak, apa ya, style baru lagi yang mau dibikin tuh ngerasa itu mah jadi, saya ngerasa excited deh, semangat banget tuh mas. Kayak gitu sih, kayak ketika kita senang banget tuh rasanya kayak, wah oke. Energinya nggak habis-habis ya? Iya, kayak gitu sih. Tapi ketika ngerasa kayak, kalau udah monoton tuh kayak, wah kok kayak gini terus, kayak gini, kayak gitu. Akhirnya itu ya, saya belajarnya juga sama teman-teman, sama kelas juga, sharing-sharing gitu. Kamu harus mulailah ini, sharing-sharing macam-macam itu. Akhirnya ya, harus selalu harus terus berusaha untuk mencari terus itu kebaruan. Dan menyenangkannya kakak kelas murah hati ya? Iya, kebetulan saya dapat circle yang menurut saya tuh baik banget sih mas gitu. Dan itu tertular dengan adik kelas juga kan? Gitu-gitu. Circle Jadi, itu ya udah gue dimudahkan, ada baiknya dan kayaknya harus memudahkan juga orang lain. Orang lain gitu sih. Maksudnya kayak, makanya ketika ada kelas tanya tuh, mas Pak aku diajari kayak gini, saya sharing tuh semuanya, saya buka semuanya gitu loh. Karena sampai cara-cara gimana tuh saya share semuanya gitu. Karena istri saya bilang, kamu kalau ilmu, kamu jangan pelit gitu loh. Bantu juga teman-teman, kalau misalnya apa, kamu bantulah kayak gitu. Makanya saya nggak pernah ada khawatir itu semuanya, nggak ada sama sekali. Saya pernah ada kutipan ini. Sesulit apapun hidup yang kamu alami, jangan mempersulit hidup orang lain. Ya mungkin itu. Kalau bisa malah permudahlah, itu jalan untuk mempermudah kesulitanmu ya. Kadang-kadang gitu, itu benar juga. Karena kan kalau kita mempersulit urusan orang lain, nanti kita juga akan dipersulit juga urusan sama orang lain juga gitu. Kalau kita mau permudah, pasti urusan kita pasti dipermudah sama orang lain. Kalau saya percaya dengan itu gitu loh. Jadi kayak, ya saya bersyukur sih mas, saya di Jogja tuh berkaryanya tuh di Jogja dengan vibe yang keseniannya yang luar biasa gitu loh. Dan menyenangkan. Energinya sangat-sangat besar sekali di sini. Benar. Gitu. Nah sekarang nih untuk junior-junior yang lagi merintis, kan sekarang kan seni begitu sangat dirayakan, orang harapannya juga pasti tinggi banget. Sekolah seni juga sekarang rame. Di kafe aja kita lihat tuh diisi penuh banget. Di kafe gitu. jurusan favorit mas. Ya makanya terus seni bahkan yang murni pun juga orang pada masuk. Apa yang bisa Petek sampaikan kepada Petek di usia 18-20-an yang waktu itu sedang mencari juga dan sekarang anak-anak ini. Ya, saya ngerasa kayak buat teman-teman misalnya di kelas saya ini ngerasa kayak ya berproses itu emang nggak mudah gitu. Tapi yang jelas harus dijalani apapun hasilnya. Kalau saya gitu sih mikirnya. Jadi berproses apapun gitu ya udah emang itu jalannya dulu yang harus dilalui gitu loh. Entah itu hasilnya seperti apa itu ngerasa kayak yang penting udah diperjuangkan dulu gitu loh. Prosesnya yang kalau penting saya, filosofi saya kayak gitu, jadi ngerasa kayak semua itu harus saya perjuangkan dulu lah gitu. Apapun hasilnya ntar pikir belakangan aja lah kayak gitu. Ya gitu sih, jadi kayak ya sekarang teman-teman gitu yang berproses lah, berkarya gitu ya udah kita jalanin aja lah fasenya kita hidup masing-masing. Seoptimalnya gitu. Ya. Semaksimal mungkin gitu loh. Pasti ada satu titik pasti ntar ketemu kok jalannya kayak gitu aja sih. Asalkan juga masih terus berkarya. Terus mencari ide-ide kebaruan, mencari hal-hal yang selalu ingin dicari aja gitu, terus-terusan gitu pasti ketemu lah. Tapi untuk membimbing ketekunan itu atau keteguhan bahwa ya gue berproses, gue ingin melakukan terus dengan optimal karena pasti suatu saat akan ada hasilnya. Nah kalau nggak datang-datang terus apa yang membuat itu bisa bertahan Tek? Itu kan kalau Petek kan mungkin mengalami ya fasenya sampai 2015 kemudian adalah kebuka. Kalau yang panjang nggak kelar-kelar nih gimana nih caranya? Nah itu juga banyak mas, Jogja kayak gitu juga banyak kan kasusnya gitu. Jadi ngerasa kayak, nah itu juga kadang saya juga kadang bingung juga mas Erik seperti apa gitu. Jadi ada teman sih bilang, mas aku gimana caranya ya misalkan biar ketemu jalannya, bisa biar karyaku bisa direspon market gitu. Jadi bilang, ya saya pernah bilang bahwa kamu kalau ada waktu luang, kamu teleponlah bapak ibumu, minta doa restu, minta doakan. Saya pernah bilangnya malah itu mas, masakan yang kasih gitu loh. Karena saya bukan pengalaman bersama. Iya, saya nggak ngasih kayak kamu kayak gini, kamu kayak saya ngasih kritik macam saya nggak gitu loh. Justru masa kayak kamu udah oke kok. Kalau misalnya cuma kalau ada waktu luang coba telepon orang tuamu gitu, minta doa restu, minta
minta didoakan lah semoga apa yang kamu kerjakan di sini tuh berkah gitu dijalankan gitu. Justru mah saya yang kasih tahu yang itu Mas gitu loh. Karena secara teknik udah bagus. Iya gitu loh. Maksudnya kayak Karyanya saya juga udah. Ini kayaknya ada sentuhan non teknis yang harus gitu loh. diberikan. Hal-hal yang non teknis. Dan itu by experience-nya. Ya mungkin Pete, gitu. Jadi ngerasa kayak anak isi kan kalau secara teknis mereka udah mereka udah tahu semua lah Mas. Tekniknya udah luar biasa kan. Jadi kayak saya mah justru kasih sarannya itu gitu loh Mas. Tapi gitu. itu yang tipikal anak seni sih. Biasanya dia mengambil jurusan itu kan biasanya konflik dengan orang tua. Ya, dengan jelas. Atau tidak ada restu atau tidak ada kesepakatan dari salah satu dari dua orang tua itu. Sehingga dia pergi dengan marah atau... Nah, itu umum sih pengalaman. Karena juga banyak teman saya tuh kayak sampai dia tuh ngerasa sampai beberapa tahun nggak pulang tuh. Karena saya juga dia tuh ngerasa kayak takut kalau pulang juga nanti malah jadi kepikiran orang tua gitu. Kayak dia taunya tuh di Jogja baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya sangat-sangat seperti dirimu dulu tuh ya. Gitu cuma dia cerita gitu. Saya udah hampir 2 tahun nggak pulang ya Mas. Kemarin kebetulan malah justru banyak pandemi kemarin dia banyak yang nggak pulang juga. Tapi padahal kondisinya pas itu juga lagi sangat-sangat sulit berat juga, sulit gitu. Tapi dengan cara itu dia tidak ingin menambah beban orang tua. Nah gitu sih. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga struggling juga kan. Luar biasa gitu. Itu fase-fase kalau di perkembangan itu fase krisis awal usia 25-an. Saya ngerasa ya mungkin umur 27 gitu menurut saya menjadi kayak umur yang menurut saya itu jadi kayak titik balik gitu loh. Mungkin banyak hal yang ini bukan kita udah harus menentukan nih apa yang kita jalani. Mau diperjuangkan ya. Harus kita perjuangkan nih kayak gitu. Jadi kayak umur 27 tahun tuh ngerasa kayak jadi wah ini tonggak lah kita harus memilih apa yang kita pilih dengan konsekuensinya lah gitu. Resikonya. Saya dulu ngerasa kayak oke, aku harus menulis rupa lah. Apapun hasilnya udah saya siap. Oke, saya siap gitu. Itu dulu modalnya itu dulu gitu Mas. Keteguhan yakin gitu kayak ya. yakin aja sih kayak udahlah jalani aja lah gitu. Pasti yakin lah gitu. Cuma ngerasa kayak ya cuma semangat sih modal saya juga ngerasa modal semangat doa orang tua itu aja kayak. Yang kemudian menemukan hal yang nggak terduga ya. Gitu dan sih. Dalam perjalanan itu meneguhkan dan ngerasa wah ini bener yang gue pilih ketika gue 27 tahun. Karena mungkin orang tua kan cuma pengen butuh bukti kan dari anaknya. Kita apa yang dia kerjakan, anaknya ternyata udah bisa menghasilkan dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia sukai gitu. Mungkin orang tua udah lega, udah senang gitu. Gitu sih. Ya kelegaan orang tua sih itu membuat kayak gitu mandiri anaknya dan anaknya ya nggak tahu ini ego orang tua atau ego anak bisa dibanggakan lah dalam tanda gitu petik sih. Bisa diceritakan itu orang tua kan sesederhana itu berbeda kejadian sih kalau buat saya gitu. Jadi ngerasa kan dulu saya masih jarang pulang gitu kan. Bapak kalau misalkan pas lebaran itu kan selalu tanya sama tetangga sama saudara anaknya kerja apa gitu pada. Wah, itu susah. Nah, itu pada jawaban menurut saya pasti. Saya dulu kan di rumah kan lantai 2. Bapak kan ada tamu-tamu saudara apa tetangga di bawah. Kalau ngobrol pas lebaran kan kedengeran saya di atas. Anaknya gitu. Wah, anaknya semua susah diatur, ngeyel kabeh, enggak ada yang mau nurut sama orang tua. Aduh, itu denger langsung. Saya denger itu ngerasa kayak wah, ini kayaknya harus tahu sih. Akhirnya sekarang semua itu jadi bener-bener kebalik gitu. Ketika lebaran tanya kayak bapak dengan bangga nyebut anaknya tuh jadi pelukis gitu, seniman. Gitu. Bapak saya nggak wah bapakmu itu bapak sekarang nyebutnya itu senang anaknya bisa jadi pelukis lah kalau lebaran nyeritain ke tetangga, ke dan bahkan merekomendasikan udah kamu SMS-an aja gitu. Ya sekarang bisa lihat orang tua dengan bangga menyebut anaknya, wah anak saya pelukis itu udah menurut saya udah senang banget sih mas menurut saya gitu. Dari yang dulu kayaknya dia kok wah serbanya susah tapi sekarang bisa membuat orang tua bangga itu ternyata menurut saya itu jadi lega. Sebagai anak tuh saya ngerasa kayak senang aja sih mas gitu loh. Bisa membuat bangga orang tua. Orang tua juga menjadi pulih ya dalam tanda petik kan yang tadinya penuh emosi atau ketidakpuasan gitu. Nggak tahu sih karena ngerasa saya orang tua tuh apa ya kalau saya tuh ngerasa ngelihatnya kayak lihat orang tua bapak terutama ya bapak kan berusaha kerja di Jakarta gitu loh. Bapak itu kalau siang itu dia kerja di pabrik itu gitu. Kalau malam itu bapak masih ngojek gitu loh. Masih ngojek sampai malam gitu. Saya tuh tahunya bapak itu pulang ke rumah dia pakai jaket gitu loh. Di belakangnya ada gambar motor gitu, orang naik motor, ada kumbang malam. Saya tanya ibu saya, jaket apa? Bapakmu kan kalau malam ngojek pulang kerja tuh. Saya nangis ke kamar, saya nangis gitu loh. Wah segini memperjuangkannya ya gitu loh. Kayak wah saya harus bisa jadi kayak itu yang jadi
motivasi yang Momennya membalik ya, dan kemudian jadi Iya. energi yang besar ya. saya tahu bapak saya ngojek aja loh setelah pulang kerja itu. Saya setelah pulang ke rumah gitu, saya tahu gitu loh bapak saya pulang ke rumah, tahu bapak saya kalau setelah kerja itu ternyata kalau nggak lembur tuh masih ngojek. Saya ke kamar tuh saya benar-benar nangis, serius nangis gitu maksudnya gitu. Wah, segini Besarnya besarnya perjuangan perjuangan bapak saya gitu loh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, anak-anaknya gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak ya gitu. Jadi Itu kayak titik balik ya. iya, dimana- saya ngerasa energi itu saya emang dari orang tua, dari rumah, dari keluarga itu yang jadi wah, kudu iso lah, iso kudu iso. itu jadi sumber energi untuk di studionya juga Iya, sekarang gitu sih. kan. Jadi Keluarga. gitu. Dan karya itu ada di rumah-rumah, di keluarga-keluarga yang lain Iya, juga. gitu sih. Mas. Jadi kayak saya ketika di fase yang sekarang saya berkarya emang pengen yang menularkan energi positif aja gitu loh. Jadi ketika orang Lihat itu, koleksi, menikmati terus dia itu. ngasih feedback misalkan udah di display, dia ngasih, Pak, Teh, aku suka banget nih karyamu, dia pas banget sama ruanganku, anakku juga suka, jadi kita semua suka. itu Wah, kayak kena ya langsung ya. kita Berarti bahagia itu banget gitu. Soalnya itu jujur tuh saya senang banget rasanya Mas. Oh, saya kayaknya itu aja cukup gitu loh menurut saya gitu loh Mas, gitu cukup gitu loh. Saya nggak harus seperti yang apa seperti kayak itu menurut saya udah lebih dari cukup gitu. Iya, Kayak gitu iya, aja iya. sih. Untuk melegakan juga bahwa karya Iya. kita ternyata punya dampak, Iya, gitu-gitu sih. dihargai, Iya. dan syukur-syukur memberi penghidupan juga kan Iya, akhirnya. gitu-gitu sih. Untuk itu. Jadi kayak ya apa yang saya kerjakan itu cuma pengen memberikan lah, mau berbagi energi yang saya rasakan, energi yang positif ke orang lain. Gitu sih. Dan energi itu tercermin sih dengan warna, dengan figur, dengan bunga, dengan keceriaan Iya, yang gitu sih, muncul gitu-gitu ya, sih. dan mudah ditangkap ya Iya, sebagai iya, sebuah iya, energi iya. dan orang rasa oh ini memberi energi di ruangan juga akhirnya Iya, kan. iya. Karena menurut saya kayak apa ya? Kalau memberikan energi yang positif tuh rasanya juga sangat menyenangkan kok, gitu aja sih. Jadi nggak harus dengan memberikan beban ke Iya. audiens itu dengan narasi-narasi atau konsep-konsep yang Yang besar berat, yang gitu, padahal yang besar. kadang-kadang nggak teralami juga tuh. Iya, atau gitu. nggak dilewati sendiri ya Iya, hanya gitu. untuk memberi label bahwa ini wah itu. Iya gitu. Iya, Ya, itu mungkin- pilihan sih, Ya dan pilihan lah menurut saya pilihan. Syukur ketemu juga dengan Iya, audiensnya iya, iya. dan audiensnya mengapresiasi Iya. itu. Pilihan setiap orang kan pasti berbeda lah Mas gitu. Tapi ini saya baru ketemu nih, seniman relasi dengan orang tua dan relasi orang tua itu menggerakkan energi yang Itu sih. besar untuk Iya. Intinya itu sih kemudian Mas, kalau saya gitu loh. Jadi kayak cuma ngerasa apa yang saya jalani saat ini gitu, kebudayaan saya jalani saat itu kayak karena relasi dan orang tua ya yang itu dengan terjadi orang ya. tua gitu. Kayak gitu. meskipun ada konflik di awal-awal ya. Ya konfliknya pasti banyak lah gitu loh. Mas. Tapi ternyata saya ngerasa kayak bapak ibu saya itu di masa tuanya itu bisa ngerasa bangga dengan anaknya, itu menurut saya udah sangat-sangat cukup banget gitu, lebih dari cukup gitu loh. Apalagi ketika lebaran dengar di lantai 2 bapak ngomong Ya zaman-zaman itu pasti menurut saya jadi tekanan Iya. juga gitu. Jadi makanya dulu pas kalau ada ngumpul keluarga itu kadang saya pergi gitu. Jadi kayak supaya nggak ikut denger ya. yang denger gitu sih. Terus tahu bapak juga ngojek gitu ya. Nah gitu sih, jadi saya itu baru yang tahu juga fase. gitu. Ya, thank you Mas Pete. Siapa? Sharingnya, dan saya merasa hangat ini dalam konteks dapat energi positif dan ingat lagi orang tua, ingat lagi relasi dengan anak. Karena kalau itu kita perjuangkan dan memberikan apa ya kekuatan dalam konteks energi tadi, Iya, itu kan mendorong kita untuk melakukan banyak hal yang positif juga. Iya. Karena menurut saya hidup itu kalau misalkan hubungan baik dengan orang tua itu kayak dipermudah aja sih. Apa ya Mas? Kayak ngerasanya itu tenang loh hidup. Kita menjalani hidup kalau misalkan kita tuh berbakti sama orang tua gitu. Itu saya ngerasa kayak hidup tuh kok rasanya ya enak aja gitu, mengalir aja enak gitu, semua dipermudah, itu nggak ada yang dipersulit gitu. Iya, iya. Kayak jadi jauh dari halangan-halangan kalau misalnya gitu. Karena rezeki kita, hidup kita kan mengalir dari orang tua. Iya, Kita iya, lahir iya. dari orang tua. Kalau kita menisbikan itu atau menolak itu. Iya, kalau saya ngerasa lagi, kalau misalkan kita nggak berbakti berani sama orang tua atau misalkan durhaka sama orang tua, tuh ngerasa kayak banyak kesialan pasti dalam hidup gitu loh kayak gitu. Dan itu saya takut banget gitu loh. Iya, iya. Saya nggak bisa, wah saya takut banget. Saya Menghindari cuma pengen itu ya. berbakti sama orang tua, pengen menjalani hidup dengan tenang, dengan damai, dan semua dipermudah gitu. Apa yang dapat itu ya bisa buat keluarga semuanya gitu loh. Iya, iya. Itu aja sih menurut saya gitu. Jadi kayak apa yang pilihan, kebetulan mungkin saya di seni rupa tuh jadi pilihan saya dan akhirnya saya diberikan kemudahan di sini itu Ya, saya karena restu dan Ya. dukungan dan doa orang tua tadi ya. ya bersyukur lah. relasi ya. Sebenarnya saya cuma bisa bersyukur aja sih kayak gitu aja sih.
bersyukur dan berbagi tadi. Ya, gitu sih, berbagi, Dengan bersyukur berbagi. Junior atau Iya, teman-teman komunitas atau skena lah itu. Ya, Skena seninya satu lah circle gitu. gitu. Oke. Nuhun Mas, Siap. Tete ya. Mas Wisnu, terima kasih banyak. Wah, ini podcast paling berani nih, malam banget nih kita sampai jam 10 lewat berapa. Thank you Siap, waktunya siap. dan kerepotan yang dibuat karena Sama-sama, kegiatan Mas. ini. Siap, terima kasih.